Hai Sobat Belajar, ketemu lagi dengan Ibu Hilma Nurwinasari pada materi yang berbeda. Kali ini adalah program pengolah angka atau Microsoft Excel. Ya, di sini langsung saja kita buka programnya Microsoft Excel. Kemudian kita pilih blank dokumen karena kita mau memulai dokumen yang baru, maka akan muncul lembar kerja atau yang kita kenal dengan sheet, ya, atau worksheet. File berisikan new, open, save, dan save as, dan masih banyak lainnya. Pada lembar kerja ini ada sel A4, B4, C4, dan seterusnya. Kemudian A, B, C itu merupakan sebuah kolom. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya merupakan baris. Bagian dari atau gabungan dari baris dan kolom merupakan sel. Kita masuk ke menu Home. Home terdapat clipboard, font, alignment. Ya, salah satu alignment ini berisikan merger and center. Maksudnya merger and center itu apa? Ini adalah gabungan dari beberapa sel. Kita langsung aja ya beri contohnya di sini. Ibu ketik ada nama, nilai, ya, di sel D4 Ibu isikan nilai, D3 ya. Kemudian di sini ada PAI, pendidikan agama Islam, kemudian bahasa, matematika, sama sejarah, ya. Di sini mau Ibu gabungkan dari sel D4 sampai G4, ya. Langsung aja kita blok atau sorot, kemudian pilih merger and center. Maka sel dari D4 sampai dengan G4 akan menjadi satu, ya. Ada pula menu style, number, cell, editing. Kita akan merger lagi ya. Di sini nama, ya, nama kita merger, pilih web text, ya, kita kemudian klik center agar tulisan menjadi di tengah-tengah atau rata tengah. Kemudian di sini kolom nama dituliskan beberapa nama, seperti namanya misalnya Budi, kemudian Andi, Sasa, Oke, kemudian kita tulis untuk nilai pendidikan agama Islam 70, 80, ya, biar cepat. Untuk nilai bahasa di copy ya, ini untuk sebagai contoh aja, di copy biar cepat. Ya, kita copy aja nilai-nilainya. Ini sebagai contoh saja ya. Nah, sudah seperti ini. Akan dicontohkan apa sih fungsi menu sort, ya, yaitu membuat urutan nama dari huruf A sampai Z. Ini kan namanya nggak berurutan nih ya. Caranya blok baris atau juga bisa sel yang mau kita urutkan. Pilih menu sort and filter, kemudian klik A to Z. Maka nama yang tadi nilainya belum berurutan, maka akan berurutan sesuai dengan abjad dari A dan Z, dari A sampai Z. Kemudian kita pengen membuat nilai menjadi rata tengah. Caranya di blok nilai-nilainya kita pilih center atau rata tengah.
sel C5 sampai G5, kolom akan kita buat lebih lebar ya, secara cepat. Jadi tidak perlu satu-satu seperti ini, akan memakan waktu lama dan juga kemungkinan lebar tidak sama ya. Caranya langsung saja kita blok ya, dari kolom D sampai kolom G, kemudian tempatkan kursor pada salah satu bagian hingga muncul tanda plus ya, seperti ini tanda plus yang ada panah. Kemudian kita geser sesuai keperluan kita. Masih di menu yang sama, home. Ini adalah fungsi auto sum ya. Di sini ada fungsi sum, average, count number, max, and min. Langsung saja kita praktekkan dari fungsi-fungsi yang ada di auto sum. Yang pertama adalah sum. Sum ini fungsinya untuk mencari jumlah ya, jumlah dari suatu sel ke sel yang lainnya. Kita tulis di sini jumlah, kemudian di sini ada average. Average adalah rata-rata. Langsung saja kita praktekkan. Letakkan kursor pada sel H6, kemudian klik auto sum, pilih sum. Kemudian rumus akan muncul secara otomatis dari sel D6 sampai G6. Kalau kita enter, maka akan muncul total jumlahnya. Bagaimana cara memasukkan rumus secara manual? Yang pertama, kita ketik sama dengan sum, buka kurung ya. Di sini kita tentukan dari sel mana sampai sel mana, yaitu pertama di sini D7 ya, karena D dari D7. Kemudian titik 2, baca titik 2 ini adalah sampai dengan mana, berarti dari D7 sampai dengan G7. Kemudian tutup kurung, kita enter, maka hasilnya pun akan sama. Kalau sudah, ini tidak perlu kita lakukan satu-satu. Inilah fungsinya dari Microsoft Excel. Kita cukup mengcopy dengan cara mudah. Tentukan yang mau kita copy, kemudian kita taruh kursor di pojok kiri bawah hingga muncul plus. Kemudian kita tahan mouse, kita tarik ke bawah, kemudian lepas. Maka secara otomatis jumlah perhitungan akan muncul. Nah, selanjutnya kita akan menghitung bagaimana cara mencari rata-rata atau average. Kita ganti ya, di sini bukan average tapi rata-rata dengan menggunakan fungsi average. Klik average, kemudian akan muncul, jangan sampai H6 ya, kita rubah jadi sampainya sampai G6 ya, kemudian kita enter. Jadi menghitung jumlah average-nya jangan sampai H6 karena nanti kehitung total jumlahnya. Kalau sudah, langsung kita copy dengan cara yang sama, tekan kursor sampai tanda plus, kemudian tarik ke bawah. Menu insert, ada table, picture atau gambar ya. Sini picture atau gambar. Kita lihat, kita bisa memasukkan, bisa diklik, kemudian kita pilih gambar mana yang mau kita masukkan pada Excel ini. Kita juga dapat memasukkan gambar secara online ya. Smart Art, Save, dan juga di sini terdapat menu chart. Ya, bagaimana cara memasukkan chart dengan table yang sudah ada? Caranya kita klik table yang kita bikin tadi, data-datanya ya, kita blok semuanya. Kemudian kita klik chart. Kalau sudah, kita klik chart. Tentukan chartnya yang mana, mau bentuk yang pie atau yang kolom ya. Ibu pilih yang kolom dulu, yang paling mudah ya. Kemudian nanti di sini chart title-nya bisa kita rubah ya. Isinya apa? Misalnya nilai
nilai SIMD kelas 10 atau apa sesuai dengan tema pada tabel tersebut.